kali ini kita bisa hadir kembali menemani kalian dengan pembahasan yang menarik dan tentunya bermanfaat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan limbah ternak sapi. Mungkin sebagian orang menganggap limbah sapi hanyalah kotoran yang menimbulkan bau dan mengganggu lingkungan. Padahal, jika dikelola dengan baik, limbah ternak sapi justru dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, biogas, bahkan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi loh. Nah, untuk membahas hal tersebut, aku sudah bersama dua narasumber kita hari ini, yaitu Febri dan Naba. Halo Febri, Naba. Halo juga Sabil, kemudian halo buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini. Halo semuanya, senang sekali bisa ikut podcast pada hari ini. Sebelum masuk lebih jauh nih, mungkin kalian bisa menjelaskan dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan limbah ternak? Oke. Jadi limbah ternak sapi adalah sisa hasil kegiatan peternakan yang sudah tidak digunakan lagi ya. Limbah ini biasanya berupa kotoran padat seperti feses, urin sapi, sisa pakan, atau air bekas mencuci kandang, hingga gas atau bau yang dihasilkan dari kandang sapi. Kalau limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa cukup serius seperti mencemari lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, mengurangi kesehatan masyarakat, dan juga menjadi sumber penyakit bahkan. Berarti limbah ternak sapi itu bukan masalah yang kecil ya? Nah, betul sekali. Apalagi pada peternakan sapi yang lumayan banyak, setiap hari sapi menghasilkan kotoran yang lumayan banyak. Kalau limbahnya dibuang sembarangan ke sungai atau dibiarkan menumpuk, itu bisa mencemari tanah dan air di sekitar peternakan. Nah, Abang tadi sempat menyinggung dampak limbah ternak sapi. Bisa dijelasin nggak sih lebih detailnya itu gimana sih? Tentu saja boleh. Dampak pertama yang paling sering kita rasakan atau masyarakat yang rasakan adalah bau menyengat dari kandang sapi. Bau tersebut berasal dari gas amonia dan gas lainnya yang dihasilkan dari kotoran sapi. Selain mengganggu kenyamanan, bau ini juga bisa mempengaruhi kesehatan pernapasan masyarakat sekitar. Kemudian ada juga limbah cair peternakan sapi yang dibuang sembarangan dan dapat mencemari sumber air. Nah, air bisa menjadi keruh, berbau dan tidak layak untuk dipakai. Selain itu, tumpukan kotoran sapi juga bisa mengundang lalat dan bakteri yang menyebabkan masyarakat terjangkit oleh penyakit. Bahkan jika penyebaran sudah parah, ekosistem lingkungan juga bisa terganggu loh. Misalnya nih, ikan di sungai mati akibat kualitas air menurun karena tercampur limbah peternakan sapi. Wah, ternyata dampaknya cukup besar ya teman-teman. Jadi perlu adanya pengelolaan yang baik. Sekarang kita masuk nih ke pembahasan utama kita, yaitu gimana sih cara mengelola limbah ternak sapi dengan baik. Mungkin kalian bisa menjelaskan terlebih dahulu. Nih, ada nih salah satu caranya nih yang paling umum ya, adalah mengelola kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Kotoran sapi dicampur dengan bahan organik lain ya, seperti jerami, dedaunan, lalu difermentasikan hingga menjadi pupuk organik. Pupuk kompos ini sangat bermanfaat untuk tanaman karena mengandung unsur hara yang baik bagi tanah. Selain itu juga penggunaan pupuk organik juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia. Berarti limbah yang awalnya dianggap tidak berguna justru bisa menghasilkan manfaat ya. Nah, banyak sekali. Selain menjadi pupuk kompos, limbah sapi juga bisa diolah menjadi biogas. Ini adalah salah satu pemanfaatan limbah peternakan yang sangat bermanfaat. Biogas itu seperti apa sih? Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi kotoran sapi dalam kondisi tanpa gas. Gas tersebut bisa digunakan sebagai bahan bakar memasak, menyalakan lampu, atau kebutuhan energi lainnya. Jika peternak peternak tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga bisa menghemat biaya energi lainnya. Kemudian bahkan sisa dari proses pembuatan biogas masih bisa dimanfaatkan lagi loh, sebagai pupuk cair untuk tanaman, atau jadi hampir semua limbah sapi dapat dimanfaatkan kembali nih teman-teman. Kalau melihat manfaatnya tuh banyak banget ya. Tapi nih, menurut kalian
semua peternak sapi sudah sadar akan pentingnya pengelolaan limbah belum sih? Pertanyaan bagus. Belum semuanya teman-teman. Ada beberapa peternak yang masih menganggap limbah sapi sebagai sesuatu yang tidak penting. Kadang hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, biaya, atau bahkan kualitas pengolahan limbah. Nah, padahal pengelolaan limbah sapi bisa dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, rutin membersihkan kandang sapi, membuat saluran pembuangan yang baik, membersihkan limbah padat dan limbah cair, serta menyediakan tempat penampungan kotoran sapi. Oh, jadi sebenarnya tidak harus langsung menggunakan teknologi yang mahal ya teman-teman. Bisa mulai dari teknologi yang sederhana. Nah, betul. Yang paling penting adalah kita memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Selain peternak sapi nih, apakah masyarakat dan pemerintah juga punya peran dalam mengelola limbah ternak sapi? Tentu. Pemerintah ini bisa memberikan pelatihan khusus dalam bentuk teknologi kepada peternak sapi mengenai pengelolaan limbah, misalnya pelatihan pembuatan pupuk kompos atau pembangunan instalasi biogas. Nah, masyarakat juga bisa ikut mendukung dengan menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan limbah ternak sapi. Karena lingkungan yang bersih bermanfaat jika dirasakan oleh semua orang. Nah, benar banget. Jadi pengelolaan limbah ternak sapi bukan hanya tanggung jawab peternak ya teman-teman, tetapi membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Tidak terasa kita sudah berada di akhir podcast, dan pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa limbah ternak sapi sebenarnya bukan hanya masalah, tetapi juga bisa menjadi sumber manfaat jika dikelolanya dengan baik. Mulai dari diolah menjadi pupuk kompos, pupuk cair, hingga biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Selain membantu menjaga lingkungan tetap bersih, pengelolaan limbah juga bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi peternak sapi. Terima kasih untuk Febri dan Aba yang sudah berbagi informasi hari ini. Terima kasih kembali. Semoga podcast ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih kembali. Semoga semakin banyak orang yang peduli terhadap lingkungan dan pengelolaan limbah sapi ternak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Suara Peternakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.